Dulu, seri-seri iPhone itu banyak banget yang worth it untuk kalian beli. Tapi di tahun ini, kalian harus pikir-pikir dulu kalau kalian ingin membeli iPhone, khususnya beli second hand ya. Kira-kira apa saja list iPhone-iPhone yang sudah tidak layak dibeli di tahun ini? Oleh karena itu, tonton video ini sampai selesai. Mari kita mulai. Bismillah, selamat datang di AP.id. Jadi, kali ini saya akan langsung berikan daftar iPhone apa saja yang sudah tidak worth it untuk kalian beli di tahun ini. Yang pertama adalah iPhone X dan XS. Jadi, teman-teman semuanya, kita tahu bahwa iPhone ini merupakan game changer dulu ya, di mana layar yang sudah full display, kemudian ada notch-nya, ini di iPhone ini dan menjadi iPhone yang paling futuristik pada saat itu. Tetapi untuk sekarang, iPhone ini sudah tidak lagi mendapatkan update iOS terbaru. Jadi, ya untuk merasakan fitur-fitur terbaru di iOS 26 atau iOS selanjutnya, mohon maaf untuk iPhone X dan XS, ini sudah pasti tidak akan kebagian lagi. Dan terakhir kalau tidak salah itu iPhone XS itu masih di iOS 18 masih kebagian, tapi untuk iOS 26 ini sudah tidak kebagian lagi. Dan salah satu masalahnya juga yang saya rasakan itu adalah lama banget untuk chargingnya dan panas gitu ya, gampang demam lah. Untuk iPhone lama emang gampang demam seperti itu. Jadi itulah iPhone X dan XS itu sudah tidak direkomendasikan lagi untuk kalian beli tahun ini. Oke, untuk iPhone yang selanjutnya yang saya tidak rekomendasikan adalah iPhone 11. Loh, kok iPhone 11 masuk ke dalam daftar? Iya, kalau menurut saya ini adalah iPhone yang menurut saya itu jangan kalian untuk beli lagi atau jangan kalian pikirkan untuk membeli iPhone ini. Kecuali kalau misalnya kalian udah punya ya, masih punya iPhone 11 ini dan kalian tidak berniat untuk menjual, ya itu beda cerita. Tapi kalau kalian belum punya iPhone 11 ini dan kalian ingin beli, lebih baik kalian tahan dulu. Kenapa? Karena iPhone 11 ini adalah iPhone yang sekarang sih masih mendapatkan ya iOS 26 di tahun ini, tetapi untuk iOS selanjutnya, kalau feeling saya ini kemungkinan besar ini tidak akan diberikan update lagi gitu ya. Tapi bisa saja masih bisa. Kalau secara lihat dari yang sudah-sudah, sebetulnya iPhone 11 ini harusnya menjadi iPhone terakhir yang merasakan iOS 26 ini. Ya, jadi dengan kemampuannya sebetulnya masih lumayan awet gitu. Kemampuan chipsetnya sebetulnya masih lah bisa diandalkan untuk sekedar media sosial, casual ringan lah ya. Tetapi dengan pertimbangan itu, kalau menurut saya kalian perlu memperhatikan apakah kalian ingin tetap membeli iPhone 11 itu atau enggak. Meskipun kalau dari saya itu kalian jangan beli deh untuk iPhone 11 di tahun ini. Kemudian iPhone yang selanjutnya itu adalah iPhone SE. Ya, teman-teman semuanya, secara performance sebetulnya masih ngebut ya karena masih pakai A13, tetapi desainnya bener-bener jadul banget, bener-bener old school banget gitu ya. Sekarang emang udah nggak zamannya lagi. Meskipun sebetulnya kalau dari segi desain, jujur ini sangat subjektif dan kadang-kadang suka beda-beda tiap orang. Tapi kayaknya pandangan umum sekarang udah mulai sama ya, dimana iPhone SE itu bener-bener iPhone yang secara desain itu sudah tidak relevan lagi dengan kebanyakan handphone zaman sekarang. Bahkan kita lihat iPhone Android itu sudah hampir semuanya full display, dan dimana iPhone SE ini masih ada notch yang sangat tebal-tebal atas dan bawah dan masih pakai fingerprint ya di depan layar itu, yang di bezel yang bawahnya itu yang tebalnya itu. Dan ya itu kalau menurut saya sih udah gak relevan. Selanjutnya selain itu juga sama ya kayak iPhone 11 juga, ini kayaknya ke depan ya. Saya nggak tahu sih ya iPhone SE ini kebagian gak sih, untuk kayaknya iPhone SE 2 kayaknya kebagian ya untuk iOS 26, tapi untuk ke depan ya saya nggak tahu apakah kebagian atau enggak, dan bisa jadi kemungkinan sih mungkin kemungkinan nggak kebagian juga ya. Jadi lebih baik ya udah deh lupain aja untuk iPhone SE, dimana juga ini baterainya juga lumayan boros ya kata yang sudah pakai di iPhone SE ini. Kemudian masuk dalam iPhone yang selanjutnya yaitu iPhone 12 mini dan iPhone 13 mini. Nah, sekarang masuk ke dalam versi mini ya teman-teman semuanya. Dua seri ini memang dia punya performa yang sangat masih bisa diandalkan sebetulnya, tetapi daya tahan baterainya sangat payah banget ya. Ini gampang banget habis, dan ya meskipun tidak begitu gampang demam kayak iPhone sebelumnya, khususnya di iPhone 13 mini, tetapi dengan kemampuan baterai yang sangat gampang banget habis, kalau menurut saya, ya ini kalian harus pikir-pikir lagi untuk mengambil iPhone 12 atau 13 bahkan yang versi mininya. Ya mungkin bagi kalian yang suka dengan handphone yang kecil, dengan performa yang masih bagus juga gitu ya, dan untuk casual harian sangat bisa diandalkan, tetapi dengan daya tahan baterai yang sangat kurang, itu menjadi perhatian lebih sih kalau menurut saya. Meskipun itu tergantung
langsung kembalikan lagi lah kepada kalian. Kalian akan tetap pilih itu atau enggak. Ini hanya sebagai bahan pertimbangan saya untuk kalian. Nah, kemudian selanjutnya adalah iPhone 12 reguler. Nah, kenapa iPhone 12 reguler ini menjadi sangat tidak worth it sekarang? Karena jujur ya, meskipun secara performa juga masih bagus sebetulnya, tapi untuk harga itu mepet banget dengan iPhone 13. Jadi, kalau misalkan kamu punya budget di angka 7 jutaan, sedikit lagi nambah di angka 1 jutaan sekian, kamu bisa dapat iPhone 13 baru di distributor resmi Indonesia tentu saja ya. Jadi kalau saran saya sih daripada kalian beli iPhone 12 yang mana untuk daya tahan baterainya juga tidak seawet iPhone 13, lebih baik nabung sebentar lagi untuk beli iPhone 13 yang reguler gitu. Dan ingat ya, iPhone 13 itu untuk base modelnya itu 128 GB gitu, sedangkan yang iPhone 12 itu 64 GB. Jadi ya kalau bagi saya tetap iPhone 12 untuk tahun ini masih sangat kurang direkomendasikan untuk kalian beli. Sebetulnya semua iPhone itu masih bisa dipakai dengan baik. Teman-teman semuanya, saya tuh sekarang masih punya iPhone 7 Plus. Tapi bukan masalah itu. Masalahnya adalah kalau kita ngomongin value for money, kemudian umur, dukungan software, iPhone mulai seri X sampai iPhone 12 itu kalau menurut saya sih udah gak jadi hitungan untuk kalian beli di tahun ini. Kalau kamu mau beli dan kalian ingin merasakan iOS update yang masih dapat di tahun-tahun berikutnya dan performanya juga masih oke, baterainya juga masih awet, minimal kalian beli iPhone 13 reguler untuk di tahun ini itu sudah sangat menjadi bare minimum ya. Jadi cukuplah untuk performa kalian, dan baterai yang cukup awet sebetulnya pilihan kalau menurut saya itu sangat value for money untuk saat ini. Dengan harga 8 jutaan sekian, 8 juta kecil ya, kalian sudah bisa mendapatkan ngerasain iOS yang terbaru, untuk iOS yang selanjutnya juga, baterainya juga lumayan, kameranya juga oke. Jadi minimum itulah untuk di tahun ini. Mudah-mudahan di video ini bisa menjadi pertimbangan bagi kalian sebelum kalian ingin membeli handphone baru atau iPhone baru. Setidaknya iPhone apa yang masih layak kalian beli di tahun ini. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang lagi dan memberikan lebih banyak lagi manfaat untuk kalian. Mungkin sekian dari saya untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.